Baik, kita mulai perkuliahan kita. Maaf agak terlambat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kita semuanya. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam perkuliahan ini, walaupun masih secara daring. Jadi bagi yang sudah bergabung boleh diaktifkan videonya ya, dan menonaktifkan audionya. Diaktifkan kembali audionya ketika ingin bertanya. Sekalian silahkan mengisikan presensi pada kolom chat ya, dengan mengisikan nama dan NIM untuk presensi pada Zoom-nya. Kalau bisa jangan terputus, satu kolom aja. Oke, baik. Untuk pertemuan kemarin gimana kira-kira, bisa lah ya diikuti atau ada kendala atau ada yang error? Atau aman semua? Punya saya error, Pak. No pointers, Pak. Kalau dia not found, perhatikan directory filenya ya. Kalau dia not found itu pasti itu kamu salah manggil alamat ataupun memanggil nama foldernya. Nah, kita kan kalau mau memanggil file PHP kan kita harus telusuri URL-nya gitu ya. URL-nya itu kalau di XAMPP itu adalah direktori penyimpanan kita ya. Jadi misalnya saya share screen dulu deh ya. Pastikan lagi penyimpanannya itu di C ya. C lalu XAMPP lalu htdoc. Inilah defaultnya untuk server server XAMPP ini gitu. Nah, ini kan mahasiswa punya kita nih kemarin. Pastikan dia XAMPP htdoc mahasiswa. Kalaupun udah benar, periksa lagi nama foldernya. Mungkin mahasiswanya ada hanya atau dua atau lain sebagainya gitu. Jadi kalau sudah seperti ini, maka seharusnya nggak not found kalau dipanggil. Dan kalau kalian menemukan error, segera mungkin WA aja saya, nggak apa-apa. Pak, saya seperti ini. Jadi kalau ketika saya nggak lagi di luar ataupun sedang megang handphone, pasti saya balas. Ini kan localhost. Localhost berarti langsung ke mahasiswa ya. Kalau sudah seperti ini harusnya dia nggak not found. Kecuali nama folder kamu nggak mahasiswa, mungkin apa kamu buat foldernya, nggak tahu kita kan. Jadi untuk misalnya nih ya, kita ganti aja M-nya 2. Itu pasti dia not found, tidak ditemukan. Nah, not found, tidak ditemukan artinya berarti nggak ada folder MM mahasiswa ini pada folder htdoc gitu dia. Pastikan lagi penyimpanannya itu di C, lalu XAMPP, lalu htdoc, lalu folder kita yaitu mahasiswa. Itu dia. Ya. Oke, siapa tadi? Paham, Pak, biasa. Apa tadi diomongkan itu terdengar ya? Samuel ya. Yang lain Iya, Pak. gimana? Nanti saya coba, Pak. Oke, baik. Saya anggap udah bisa lah ya untuk read datanya. Untuk read data, pembacaan dari database ke
ke PHP-nya seperti itu. Ini kok agak susah ya panel zoom-nya ya. Saya hide aja deh. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat fitur insert datanya ya, atau create. Kalau kemarin kita masih pembacaan data atau read data dari MySQL ke PHP. Nah, sekarang kita akan membuat file tambah datanya. Nah, di sini kan kita udah kita buat kemarin tambah data mahasiswa ya. Tambah data mahasiswa ini kan nah ini pasti not found karena kita belum buat kita belum buat tambah titik PHP ini. Nah, jadi kita harus buat dulu tambah titik PHP-nya seperti itu. Jadi kita akan menambahkan file baru untuk tambah data PHP ini dan function yang ada itu akan kita perbarui ya, akan kita perbarui untuk ditambahkan insert datanya. Kelihatan kan semuanya kan? Apa yang saya share ini kelihatan? Kelihatan. Oke. Karena agak apa laptop saya nih agak ngehang karena apa? Nggak tahu saya kalau baru hidup kayak gini dia. Taruh sih not responding. Oke, selanjutnya kita akan perbarui file function yang ada pada pertemuan kemarin yang telah kita buat ya di sini function ini. Nah, ini kan masih kita membuat function query untuk read datanya. Nah, sekarang kita akan membuat function insert data ya sesuai pada modul kita. Nanti silahkan kalian ikuti modul ini ya. Jadi yang pertama itu kita akan membuat tambah titik PHP. Selanjutnya kita akan membuat functionnya gitu. Function tambah data ya. Jadi kita akan perbarui, kita akan awali dulu di penambahan function tambah data ini. Ya, jadi kita akan buat function di sini ya. Setelah return rows ya, sebelum kurung penutup, kita akan buat di sini function tambah seperti ini, seperti yang di modul kita. Dengan parameternya itu kita buat nanti data. Oke. Oke, seperti ini. Jadi kita akan panggil lagi global koneksi yang di sini ya. Karena kita akan selalu tetap membutuhkan koneksi ya. Akan selalu membutuhkan koneksi untuk mengakses database mahasiswa kita. Oke, so ini di sini. Oke, kita akan buat, kita akan panggil global koneksinya, global koneksi. Selanjutnya kita akan membuat variabel nama, ya nama ini nantinya akan kita
berikan juga nama yang sama pada text box isian nama, ya, isian namanya. Itu kita akan ambil dari asosiatif dari database kita. Selanjutnya nama pagi name, ya, name. Enggak. Ya, jurusan. Oke, selanjutnya yang terakhir. Nah, kita akan membuat query ini. Query untuk insert data. Jadi kan kalian udah belajar database. Apa kira-kira untuk query untuk menambahkan data? Ada yang apa? Ada yang ingat? Udah belajar database MySQL kan? Kalau untuk insert apa query-nya? Insert ya, insert into. Ingat kalau bahasa query itu atau bahasa database itu kita harus tulis dengan huruf kapital, ya. Jadi menandakan ini bahasa query. Insert into mahasiswa. Mahasiswa ini nama apa kita? Nama tabel, ya. Nama tabel. Kalau nama database ini, ya. Ini DB mahasiswa. Insert into mahasiswa ini berarti tambahkan ke dalam tabel mahasiswa, nama tabel kita, ya kan, dengan nilai atau value-nya yang mana? Yang ini tadi, ya, yang ini, nama, name, jurusan. Dan jangan lupa kita ada satu field, yaitu ID yang tidak kita sertakan di sini, gitu. Jadi kan dia auto increment, kita buat seperti ini, petik gini aja, artinya dibiarkan kosong seperti itu. Lalu nama, ya, $nama, $nama, lalu $name, selanjutnya $jurusan. Ada ketiknya. Oke, ini 4 ya, 4 field kita udah pas, udah sesuai kan. Selanjutnya jangan lupa titik komanya. Selanjutnya kita akan buat lagi parameter pada MySQLi-nya. li.query MySQL.query apa parameternya? Parameternya adalah koneksi yang di sini dan query ini untuk dijalankan query-nya. Itu dia. $query. Jadi adapun query MySQL yang akan menjadi parameter adalah yang ini, ya, mengacu kemari, lalu query-nya nih yang insert into-nya. Jangan lupa titik koma kembali. Selanjutnya kita akan return seperti biasa, kita return my SQLi affected rows. Jadi apakah ada rows yang dipengaruhi, gitu. Nanti apa fungsinya ini? Fungsinya ini nanti untuk notifikasi apakah function kita ini berhasil, gitu, ya. Jadi ini akan kita cek setelah langkah-langkah ini dijalankan, udah berhasil di-insert, apakah ada baris yang dipengaruhi. Artinya baris dipengaruhi itu misalnya baris itu diedit, baris itu ditambah, atau baris itu dihapus, ya. Itu kan terpengaruh tuh, ada yang berubah artinya, gitu. Kalau ada yang berubah, maka kita buat nanti sebagai notifikasi apakah itu berhasil atau gagal penambahan datanya, kira-kira gitu, ya. Jadi ini kita save,
Lalu kita kembali ke new file, kita akan buat tambah titik PHP-nya ya. Kita akan buat tambah titik PHP. Nah, di sini kita akan membuat apanya? Kita akan buat form untuk penambahan datanya ya yang di sini. Di sini kan kita udah buatkan untuk tambah datanya. Nah, ini udah kita buat tambah titik PHP-nya, dia bukan not found lagi tapi adalah sudah ada tambah datanya tapi masih belum kita isi dengan script apa-apa gitu. Jadi kita akan buat dulu. Di sini kita akan buat HTML-nya dulu sebelum kita membuat notifikasinya. Tambah data. Kita akan pakai H1 tambah data mahasiswa. Ini filenya kita buat apa dulu ya? Sederhana dulu gitu. Sederhana itu dalam arti ya tampilannya masih hitam putih dan masih polos gitu. Karena kita masih ke tahap penerapan fungsinya dulu, penerapan algoritmanya dulu gitu. Nanti setelah ini udah jadi baru kita cantikin dengan CSS-nya ataupun menggunakan framework CSS, Bootstrap dan lain sebagainya gitu. Kita buat di sini Allegiant Center. Lalu kita akan buat nama formnya form. Jadi kita membutuhkan sebuah form untuk inputan data ya. Dimana form ini terdiri dari 2 aksi ya, kalau pastinya sudah dipelajari pada pemrograman web 1 ya. Metodenya itu ada 2 yaitu get ataupun post. Masih ingat metode get dan post itu bedanya apa? Ada yang ingat? Ini action nggak kita buat ya, Pak. Kenapa actionnya nggak tambah titik PHP gitu? Nggak, kita akan mengkoneksikan function PHP nantinya. Function yang kita buat di sini nanti akan kita koneksikan sehingga kita nggak perlu ke tambah data titik PHP ini. Nah, jadi functionnya actionnya kita kosongin. Kita hanya membutuhkan metode post. Ada yang ingat perbedaan metode get dan post atau belum dipelajari? Halo? Adakah orang? Jangan-jangan saya ngomong sendiri nih. Tes. Ada, Pak. Ada ya. Apa Bang Kiki? Perbedaan metode get dan post. Ajari dulu. Kalau get dia menampilkan datanya di URL-nya, tapi kalau post dia nggak ditampilkan datanya. Ya, benar itu ya semuanya. Kalau dia pakai metode post, itu datanya tidak tampil di URL. Tapi kalau kita pakai get, datanya tampil di URL. Apa yang kita masukkan? Nah, ini kan berbahaya ya. Nggak semuanya metode get itu perlu pada saat-saat tertentu gitu. Tapi kalau dia tidak pas, nanti misalnya kita mau memasukkan fungsi login ya kan, username dan biasanya kan username dan password ya kan. Nanti kalau kita memakai fungsi metode get itu passwordnya juga tampil di URL kan, terlihat jadinya passwordnya, jadi kan nggak sesuai metodenya gitu ya. Tapi perlu juga metode get di URL itu dimunculkan ya, mungkin untuk parameter nantinya, parameter untuk menghapus gitu ya, berdasarkan ID pada URL ini gitu. Ya. Ya, tadi kita sampai di mana ini? TR tabel berarti TR ya, TR. Lalu TD nama, tutup, lalu kita buat lagi TD titik koma titik 2 supaya dia sejajar. Ini tabelnya sengaja dibuat kosong ya biar tidak terlihat bordernya. Nah, lalu apa kita tadi ya,
file inputnya. Input tab-nya apa ya, kosongin aja. Atau kita buat teks, lalu name-nya. Name-nya tadi harus sama dengan yang kita buat di sini. Ini kan isian untuk nama ya. Untuk nama di sini kita udah buat nih apanya, nama variabelnya. Ini harus sama dengan ini ya. Jadi ini harus kita samakan dengan apa yang akan kita tulis pada form inputnya. Jadi nama, NIM, dan jurusan sama aja dengan variabel yang dibuat ya, supaya tidak bingung dengan menggunakan huruf kecil semua. Oke, ini nama. Oke, selesai. Lalu kita tutup TR-nya. Lalu TR baru lagi. Kita copy aja lah. Ini name. Tab inputnya teks, name. Oke, selanjutnya ini jurusan. Ini namanya jurusan ya. Jangan salah. Lalu kita buat tombol submit-nya ya kan, untuk kita menekan untuk disimpan. Button, besar. Button, boleh input type gitu ya, terserah ya mana baiknya. Tapi kalau menggunakan PHP 5 ke atas harusnya seperti ini ya. Button, type-nya itu submit. Nah ini juga harus diberi nama, namanya itu submit juga. Jadi nanti ketika kita akan buat iset ya, iset itu artinya pengecekan apakah tombol submit ini ditekan atau tidak, seperti itu. Lalu ini kita buat tambah data gitu, tambah data. Oke, kita sudah selesai membuat tampilannya. Kita apa dulu? Kita refresh dulu. Loh, kok gini ya? TR. Oh ini belum dibuat ininya. Oke. Ini juga. Oke, coba kita refresh dulu. Loh. Ini yang mana nih? Dinim. Oh, ini belum ada. TD. Paham ya fungsi tabel ya? Nah, udah paham lah karena di desain web juga udah paham. Pemrograman web 1 lagi, ini udah web 2, udah master kali lah itu. Oh, ini tadi kosong. Refresh. Oke, nah seperti ini. Sudah ya. Selanjutnya kita akan buat notifikasinya ya. Kita akan menggunakan apa? JavaScript aja untuk mengecek affected rows tadi ya. Affected rows tadi. Jadi kita akan buat fungsi PHP kita di sini. Kita langsung tutup supaya nggak bingung. Ya. Nah, di sini kita membutuhkan file function tadi, require function titik PHP. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat kondisi di mana apakah iset ya, apakah $post ya. Kita tadi $post sudah kita buat parameternya itu menjadi data ya pada function yang kita buat ya, $post dari si submit ya. Submit itu adalah tombol yang di bawah tadi, yang di sini. Ini submit.
apakah submit ini ditekan gitu ya dengan metode parameternya $post seperti itu. Ya, jika ya, maka kembali lagi percabangan. Jika fungsi tambah itu apa, Pak? Tambah itu yang tadi ya, yang di sini function yang tambah ini ya. Jika function tambah itu $postnya ataupun parameternya itu yang telah dikirimkan ya, data-data yang dikirimkan itu affected rows ataupun baris yang dipengaruhi tadi lebih dari 0 gitu ya. Lebih dari 0 berarti kan ada perubahan di sana gitu, paham ya? Jadi tadi kita membuat di sini affected rows itu untuk konfirmasi di sini ya, apakah jika diklik submit, apakah fungsi dari tambah ini lebih dari satu affected rows-nya ya. Berarti apakah ada baris yang dipengaruhi gitu. Jadi karena kalau ada baris dipengaruhi, kita kan tadi di sini membuatnya itu insert into. Pastinya itu akan baris yang dipengaruhi itu adalah penambahan data gitu. Jadi pastinya di sini kita buat kalau dia lebih dari satu, kita buat di sini echo string ya, kita buat pakai JavaScript ya, script-nya adalah pemberitahuan alert ya, seperti jendela gitu, alert ya. Kita buat data berhasil ditambahkan ya, data berhasil ditambahkan selebihnya ya. Lalu dokumennya ataupun dokumen dari lokasinya itu mengarah langsung ke indeks ya. Mengarah langsung ke indeks kan seperti itu ya. Kalau kita berhasil menambahkan data di sini ya, data berhasil ditambahkan maka langsung didirect ke indeks .php nanti. Gitu dia. Indeks .php. Nah, itu kalau data ini berhasil ditambah ya, ataupun affected row-nya itu lebih dari 0 seperti itu. Jika tidak atau else ya, jika tidak selebihnya else selebihnya itu adalah kebalikannya dengan isi yang sama ya, yaitu echo. Kita copy aja di sininya echo-nya dengan nanti data gagal gitu, data gagal ditambahkan, tetap kita arahkan ke indeks .php. Itu dia cara membaca alurnya gitu. Oke, kita save, coba ya, kita akan coba. Kalaupun ada error nanti kita akan perbaiki. Kita lihat-lihat dulu. Oh, ini belum ditutup ya skripnya. Bukan skrip, harus ditutup skrip gitu. Nah, susahnya ini JavaScript di sini kan kita ini di fungsi string nih ya, atau ya di fungsi string. Jadi dia tidak ada bantuan dari si Sublime Text ini. Tutup skripnya. Oke, save. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk kita lihat apakah ini sudah berhasil. Oh, error line 4. Apa nih? Unexpected if pada line 4. Nah, kita cari line 4 tambah. Nah, di sini. If is set $post, kita cari di mana salahnya ya. If tambah $post lebih dari 0. Echo. Oh, ini titik koma. Ya, jangan lupa titik koma ya semuanya. Kadang kita lupa gitu kan. Nah, ini makin banyak lagi errornya. Kita di sini function. Nah, ini perhatikan. Di sini nama filenya itu adalah function, ada S-nya karena terdiri dari banyak function. Sedangkan require yang kita gunakan ini adalah function aja tanpa S.
Jadi si function ini merasa tidak disebut namanya. Ya, lalu kita tambahkan sesuaikan dengan nama pada functions, lalu kita save lagi, lalu kita refresh. Nah, lalu error lagi dari line 13, banyak banget errornya. Apa katanya? Expecting variable line 13. Line 13 bisa aja dia di line 10-nya, line 11-nya gitu, atau di line 14-nya gitu. Jangan terpaku pada apa aja, pada line 13-nya. Itu bisa jadi di 12 atau 14 atau tapi dekat-dekat di 13 itu dia, berarti di daerah sini. Oke, kita lihat lagi errornya di mana. Mungkin bisa dibantu yang paham ya. Ini kita kalau belajar itu lebih bagus seperti ini. Ya, artinya itu kita nggak langsung bisa gitu. Error itu malah buat kita jadi paham apa yang kurang. Kadang juga ada beberapa dosen yang sengaja disalah-salahkan gitu supaya kalau errornya seperti ini apa ya yang kurang gitu. Nah, ternyata ini kan harusnya si index.php ini kan dia adalah sebuah file ya. Jadi dia harus dibedakan dengan string yang lainnya. Jadi harus ditambahkan petik di sini. Ini juga. Ya. Oke, di sini coba kita lihat lagi. Refresh. Tetap ya, nggak mau. Tapi ini memang harus dikasih tanda petik ya. Berarti masih ada error yang lainnya yang harus kita cari tahu. Ini dikatakannya ini ditutup kurung ini. Tutup kurung yang mana ya? Ini udah ditutup, tutup kurung ini. Selanjutnya alert data berhasil ditambahkan. Dokumen titik location array index titik php script. Oke, else lebihnya echo itu alert data gagal ditambahkan. Dokumen pakai scenario. Titiknya 2. Oke. Apa yang salah nih? Kok nggak dapat saya ya? Expecting variable 13. Oke, ada yang bisa bantu nih? Bantu mikir di mana errornya. Kalau alepnya nggak ada spasinya itu bagaimana, Pak? Nggak usah ada spasinya ya. Ini nggak ngaruh sih ya, Bang. Oh, ininya sepertinya ini kita tes dulu. Nah, ini sepertinya harus nempel di echo nih. Stringnya nih. Kita karena dia harus kita save. Nah, juga. Atau ini ya, karena nggak nyambung. Oke, masih berkutat ya dengan ini tanda kurung ini di sini. Function tambah. Oke, kalau kita lihat di modul ya, kita lihat dulu di modul karena dia function. Nih.
Angka 3, bukan function. Di sini. If set dollar post submit. Kalian kan udah ada modulnya, cuma kita samakan di modul ada yang apa tidak dengan yang ada di modul kita ini, dengan script yang ada di modul kita ini. Kita komparasi. If tambah dollar post. Dapat nggak kira-kira? Dollar post. Ya. Kalau yang di modul di Kopas Pak gimana Pak? Kita analisa dulu Bang. Kalau kopas-kopas aja kita nanti nggak ngerti apanya ya, gagalnya di mana, errornya di mana. Kita harus bisa. Kayaknya udah sama sih. Udah sama ya? Atau di functionnya kita salah? Insert into mahasiswa. Oh, lihat dulu database-nya ya. Kemarin tuh saya ada dengan kelas lain. Localhost, admin. Takutnya database-nya udah ganti namanya. Di file function ya Pak? Di file function yang salah Pak? Line 13. Oh, di line function katanya tadi? Oh, jadi functionnya ya? Iya. Dollar, Pak. Oh, di sini ya? Oh, iya. Kita lihat dulu database-nya masih ada nggak? Database di mahasiswa. Oh, ada. Coba dolar data ya Pak. Oh ya ini ya, oh ya dolar data. Ya Pak, dolar. Karena di sini kan kita buat parameternya itu kan dolar post nih. Dolar post ini kan harusnya kan di sini dolar post juga kan. Di sini harusnya kan dolar post juga di function ini. Ini harusnya dolar post. Ini karena kita buat parameternya ini menjadi data, ini data supaya nantinya dia aman, dia nggak bisa disusupin ataupun ditimpah menggunakan kode CSS yang bisa merusak tampilan dari ataupun menambah mana ya dibilang ya kayak ditempel gitu dengan kode CSS gitu. Makanya kita menggunakan parameter data ini. Oke, kita refresh. Oh iya, gara-gara dia ya. Yang gini enaknya coding ini ya. Kalau nggak serius ya kan pasti ada error gitu. Tapi kalau kita jeli membaca errornya tadi, saya tadi terfokusnya kok malah ke apanya ya, tambah titik PHP-nya ya, padahal yang salah itu adalah si function. Walaupun ditambah data ini tadi banyak juga yang salah ya kan, seperti ini tadi indeks tadi tidak diberikan string dan sebagainya. Oke, kita coba dulu ya, namanya Dedi Nurwanda. NIM-nya 210 atau 21 104 205 teknik informatika. Yang kita buat tambah. Oh, data berhasil ditambahkan. Nah, dia langsung terdirect kemari ya, Dedi Nurwanda. Dan di sini kita lihat datanya udah masuk atau belum. Nah, ternyata datanya sudah masuk ya, seperti ini. Oke, itu dulu dari insert data ini ya. Ini natural sekali dengan error-errornya ya. Untuk belajar makin bagus. Ada yang ingin tanyakan kira-kira dari sini semua? Aman? Nah, Bang Dedi ini senyum-senyum aja ini dia.
Nama Kubah dipakai kan dia mau bapak ini ya. 12 orang ya, pas ya, 12 orang ya yang hadir di Zoom ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti mungkin kadang Zoom, kadang nanti saya share video gitu ya. Karena nggak tahu saya ke apa ini, nanti bentar-bentar rapat gitu. Terus yang struktural ini payah bagi waktu kan. Tadi dari jam 5 dari kampus, saya buru-buru ke rumah untuk ngajar gitu kan. Jadi mungkin ada akreditasi untuk program studi teknologi informasi ya di tanggal 8 sampai 9 April nanti. Mohon doanya semoga akreditasinya baik ya. Sama seperti program studi teknik informatika dan manajemen informatika ataupun bisnis digital yang sudah memperoleh akreditasi baik. Itu dia, makanya saya tanya Kamis ada enggak gitu supaya saya gabung aja dengan kelas sebelah. Karena kan belum masuk praktik gitu. Jadi masih bisa seharusnya digabung. Kalau udah masuk praktik nanti baru kita dipisah lagi per kelas supaya bisa muat lah artinya di labnya. Oke, aman. Kalau udah silahkan diikuti ya. Ini modulnya nggak saya kunci untuk di copy paste, jadi harapan saya ya jangan di copy paste ya kan, dipelajari, diketik supaya hafal. Ya fundamental web ini CRUD dulu, udah bisa CRUD secara natif, lalu kita belajar CSS-nya, JavaScript-nya supaya interaksi dari tampilan website itu bagus, baru selanjutnya kita mungkin ke framework ya, framework Laravel ataupun Coordinator dan sebagainya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri perkuliahan kita? Nggak ada ya. Ini karena mata kuliah saya praktik semua, jadi saya tadi beli Zoom nih supaya nggak 40 menit. Karena kalau waktunya terbatas juga nggak enak juga, saya rasa. Oke lah, itu aja ya. Terima kasih atas waktunya ya yang telah mengikuti perkuliahan ini. Jangan lupa dikerjakan ya praktiknya. Ini hasil praktiknya ya kan. Bukan tugas. Kalau tugas kan pengembangan dari perkuliahan gitu ya. Misalnya dengan case yang baru. Nah, ini kan sebenarnya bukan tugas, tapi ya harus adalah yang kalian ikuti pada pertemuan ini gitu. Masa hanya ditonton aja kan? Karena kan ini praktik. Ya, makanya itu harus diupload hasilnya ya. Waktunya juga enggak sebentar kan, 1 minggu saya buat supaya bisa sharing ke temannya ataupun ke kampus dan sebagainya, terserah kalian. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin recordnya akan saya upload besok pagi ya. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita. Sore, Pak.